Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Novia. Hari ini kita akan belajar biologi, masih di bab 2, yaitu tentang struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. Kita memasuki materi kedua, yaitu tentang sistem organ tubuh manusia. Kita mulai. Nah, di dalam tubuh manusia terdapat sistem organ yang sangat banyak. Di antaranya ada sistem gerak, yang meliputi sistem rangka dan sistem otot. Kemudian yang kedua ada sistem sirkulasi atau dikenal juga sebagai sistem peredaran darah. Kemudian ada sistem pencernaan. Keempat ada sistem respirasi atau pernafasan. Kelima ada sistem ekresi. Keenam ada sistem koordinasi. Ketujuh ada sistem hormon. Dan kedelapan ada sistem indera. Nah, untuk sistem reproduksi dipisahkan dari bab ini nanti di akhir pembelajaran biologi kelas 10 itu ada bab khusus, jadi di sini Ibu tidak membahas sistem reproduksi. Nah, untuk hari ini kita akan fokus terlebih dahulu ke sistem gerak, yaitu khususnya ke dalam sistem rangka. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian bisa menjelaskan fungsi dari sistem rangka pada tubuh manusia. Kedua, mengidentifikasi struktur penyusun sistem rangka pada tubuh manusia. Dan ketiga, menganalisis kelainan dan gangguan pada sistem rangka pada tubuh manusia. Pertama-tama yang harus kalian ketahui, apa itu sistem gerak? Nah, gerak adalah suatu tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, gerak pada manusia disebabkan oleh kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Jadi ada kerjasama antara otot dan tulang. Gerak merupakan kerjasama dari organ-organ penyusun sistem gerak manusia antara lain tulang, otot, saraf, dan otak. Yang kita bahas hari ini yaitu tentang rangka. Nah, rangka memiliki banyak fungsi di dalam tubuh kita. Nah, rangka berfungsi yang pertama memberi bentuk pada tubuh sehingga tubuh kita bisa tegak berdiri, kemudian memiliki bentuk yang pasti, tidak berubah-ubah. Kemudian yang kedua sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga melindungi organ tubuh dalam. Jadi ketika misalnya kita menerima benturan atau misalnya kita terjatuh, organ dalam yang lebih lunak atau yang teksturnya itu lunak, ini tidak akan mudah rusak seperti jantung, paru-paru, usus, otak. Nah, organ-organ tersebut dilindungi oleh rangka. Keempat, tempat melekatnya otot pada rangka. Kemudian, menunjang tegaknya tubuh. Tempat pembentukan sel-sel darah merah, tepatnya di dalam sumsum tulang. Jadi kalau misalnya yang suka makan bakso, biasanya suka ada sumsum tulang. Nah, di dalam tubuh manusia atau di dalam tulang manusia juga sama, ada sumsumnya. Nah, di dalam sumsum inilah tempat di mana dibentuknya sel-sel darah merah. Yang terakhir yaitu tempat menyimpan mineral, terutama kalsium. Nah, kenapa tubuh kita memiliki tulang yang kuat? Karena salah satu penyusun tulang adalah kalsium. Nah, itu adalah fungsi rangka. Nah, sekarang kita bahas tentang struktur penyusun sistem rangka. Nah, rangka tubuh manusia tersusun dari 206 tulang saat dewasa dan 270 atau 300 tulang saat bayi. Nah, kenapa bisa berubah? Karena pada saat bayi, tulang-tulang manusia ini belum bergabung sehingga memudahkan bayi dapat dilahirkan. Nah, tapi ketika tumbuh dewasa, tulang-tulang yang asalnya terpisah kemudian bergabung dan mengeras sehingga jumlahnya yang asalnya 270 sampai 300 ini berkurang menjadi 206 karena ada beberapa tulang yang bergabung menjadi satu. Rangka dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada rangka aksial atau rangka sumbu tubuh.
Dan yang kedua ada rangka apendikuler atau rangka pelengkap, atau juga ada yang menyebutnya sebagai anggota gerak tubuh. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, rangka aksial ini yang berada di pusat sumbu tubuh, artinya yang ada di tengah di sini. Nah, sedangkan untuk anggota gerak atau apendikular ini biasanya ada di pinggir-pinggirnya. Yang ini, kemudian yang ini. Nah, untuk lebih jelas kita bahas satu persatu. Rangka aksial, yang pertama rangka aksial itu ada rangka pelindung otak atau biasanya juga ada yang menyebutnya sebagai tengkorak. Nah, rangka pelindung otak ini terdiri dari 8 tulang. Apa saja? Yaitu ada tulang ubun-ubun, jumlahnya ada 2. Kemudian kalau kita lihat di gambar di sini, tulang ubun-ubun ini ada di bagian atas. Nah, ketika bayi, tulang ubun-ubun itu tidak keras, dia masih lembek. Jadi kalau misalnya ada istilah, kalau kalian melihat kepala bayi yang baru lahir, itu biasanya bagian atasnya itu masih bergerak-gerak. Jadi naik turun seperti bernafas seperti itu. Nah, tapi sebetulnya itu dikarenakan tulangnya ini belum mengeras dan tulangnya ini masih terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, setelah dewasa, tulangnya bergabung, kemudian mengeras, yang disebutlah dengan tulang ubun-ubun. Ada 2. Kemudian ada tulang pelipis. Tulang pelipis ini ada di atas, di dekat telinga. Di atasnya ada 2 juga, kanan dan kiri. Kemudian ada tulang dahi. Tulang dahi ada di depan. Ini jumlahnya ada 1. Kemudian ada tulang kepala belakang, atau ada yang menyebutnya juga sebagai tulang tengkorak. Ini untuk melindungi otak kita dari belakang, jumlahnya ada 1. Kemudian tulang tapis jumlahnya juga ada 1. Kemudian ada tulang baji, jumlahnya ada 1. Nah, yang kedua ada tulang-tulang wajah. Ini ada 14 tulang. Ada tulang apa saja? Ada tulang rahang atas, ini jumlahnya 2. Kemudian tulang pipi ada 2, kiri dan kanan. Kemudian tulang rahang bawah ada 1. Kemudian ada tulang hidung, ini ada 2. 2 di sini maksudnya yang merupakan bagian atas dan ada sekat di dalamnya. Kemudian ada tulang langit-langit, ini ada 2. Nah, kalau digambar ini tidak terlihat. Jadi dia ada di dalam mulut. Jadi kalau mulut kita dibuka, bagian atas langit-langit mulut kita itu ada tulangnya. Kemudian ada tulang concha nasal inferior. Nah, kalau concha nasal inferior itu adalah lubang hidung. Kemudian ada tulang air mata. Tulang air mata ada di sekitar tulang mata yang ini. Kemudian ada tulang mata bajak. Ini juga di sekitaran lekuk tulang mata. Nah, jumlahnya ada 14. Nah, ini masih tulang aksial atau rangka aksial. Yang ketiga ada ruas-ruas tulang belakang. Jumlahnya ada 32. Apa saja? Yaitu ada tulang leher, jumlahnya 7. Kemudian tulang punggung, jumlahnya 12. Tulang pinggang, jumlahnya 5. Tulang kelangkang, jumlahnya 5. Dan tulang ekor, jumlahnya 3. Nah, jadi manusia atau kita itu punya tulang ekor tapi tidak memanjang seperti kera. Jadi tulang ekornya pendek, dan ini adalah salah satu tulang ketika manusia mati, tulang ini tidak hancur. Sehingga kalau kita hubungkan dengan agama, dari mana tulang manusia akan dibangkitkan lagi padahal jasadnya sudah tidak ada. Nah, menurut penelitian terbaru sekarang, manusia dapat dibangkitkan kembali dari tulang ekornya, karena ternyata tulang ekor ini tidak hilang sepenuhnya meskipun tulang yang lain atau jasad manusia bagian yang lain hilang, tulang ekor masih ada, dan di ujung tulang ekor ini terdapat DNA atau gen yang jika manusia dibangkitkan dari tulang tersebut itu memungkinkan, sehingga ini menunjang teori agama tentang pembangkitan setelah kematian. Dan secara ilmiah ini juga sudah terbukti. Itu. Kemudian yang keempat,
ada tulang gelang bahu, ini ada 4 tulang, di antaranya ada tulang selangka 2 buah, kemudian tulang belikat 2 buah. Nah, tapi ini tulang bahu ini yang diam ya, tidak bergerak di bagian sini dan ini. Selanjutnya ada tulang gelang panggul atau pelvis. Ini ada 3 tulang, ada tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nah, jadi di sini biasanya tempat untuk menahan organ-organ bagian bawah, misalnya kantung kemih atau tempat menyimpan urin, atau kalau misalnya untuk perempuan ini di sini tempat dimana untuk menahan rahim, jadi ada di bagian depan. Nah, untuk diameter pelvis itu biasanya wanita lebih besar daripada pria. Kenapa? Karena ini untuk membantu ketika proses melahirkan. Jadi banyak perempuan yang kesulitan melahirkan secara normal, itu diantaranya karena tulang panggulnya yang kecil. Jadi kalau perempuan itu salah satu ciri pubertasnya adalah mengalami pembesaran panggul. Nah, ini tujuannya untuk mempermudah saat proses melahirkan. Yang ketiga, yang selanjutnya ada tulang rusuk atau tulang dada. Ini terdiri dari 25 tulang. Nah, sebelum ke tulang rusuk, nah tulang dada yang mana? Yang ini. Nah, tulang dada dibagi jadi 3 bagian, ada tulang hulu, ada tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Nah, ini berada di bagian tengah, di mana fungsinya untuk melindungi dari benturan, sehingga di bagian dada itu kan organnya penting ya, seperti jantung, paru-paru, sehingga ketika ada benturan yang sangat keras, tulang dada bisa melindungi benturan-benturan tersebut. Nah, untuk tulang rusuk juga dibagi lagi, ada tulang rusuk sejati, jumlahnya ada 7 pasang. Nah, maksudnya sejati apa? Jadi sejati itu tulang rusuknya menempel pada tulang belakang, pada tulang punggung. Makanya disebut sejati karena menempel. Kemudian ada tulang rusuk palsu. Nah, kalau ini dia nggak nempel. Jadi kalau tulang rusuk palsu itu jumlahnya ada 3 pasang atau 6 berarti ya. Nah, bagian ujung depan melekat pada tulang rusuk di atasnya, sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Yang ketiga ada tulang rusuk melayang. Ini jumlahnya ada 2 pasang atau 4 buah, di mana ini bagian ujung depan tidak melekat pada tulang manapun, makanya disebut melayang. Nah, ini gambarnya. Jadi hanya menempel pada tulang belakang saja. Nah, itu untuk tulang rusuk. Nah, sekarang ke bagian rangka kedua, yaitu rangka apendikular atau anggota gerak. Dibagi menjadi 2. Yang pertama anggota gerak atas, ini terdiri dari 60 tulang. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada tulang lengan atas. Tulang lengan atas ini terdiri dari 2 buah. Kemudian ada kanan dan kiri ya. Kan tangan kita ada 2. Jadi tangan kanan, tangan kiri. Kemudian ada tulang pengumpil. Ini juga 2, kanan dan kiri. Tulang hasta ada 2. Kemudian tulang pergelangan tangan, ini kalau dilihat lebih dekat, ini ada 16 tulang. Jadi di pergelangan tangan kita ada 16 tulang. Kemudian ada tulang telapak tangan, ini ada 10. Ada 10. Kemudian tulang jari tangan, jari kita, ini ada 28. Jadi 14 di sebelah tangan kanan, 14 di sebelah tangan kiri. Nah, itu sehingga totalnya ada 60. Kemudian yang kedua ada anggota gerak bawah. Ini juga sama jumlahnya 60. Nah, ada apa saja? Ada tulang paha, ada 2, kiri dan kanan, kaki kanan, kaki kiri. Kemudian ada tulang tempurung lutut, ini juga ada 2. Kemudian ada tulang betis juga ada 2. Tulang kering ada 2. Kemudian tulang pergelangan kaki, ini ada 14. Jadi 7
di kaki kanan, 7 di kaki kiri. Kemudian tulang telapak kaki ada 10. Kemudian tulang jari kaki ada 28. Jadi 14 di kanan, 14 di kiri. Nah, itulah rangka apendikular atau rangka anggota gerak. Nah, selain rangka, kita harus mengetahui juga tentang sendi. Nah, apa itu sendi? Sendi adalah hubungan antar tulang. Nah, tadi tulang-tulang tadi kan jumlahnya ada banyak. Nah, dihubungkan oleh siapa? Oleh sendi. Jika tidak terhubung oleh sendi, nanti tidak bisa bergabung dan membentuk rangka tubuh manusia. Nah, sendi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sendi sinartrosis. Nah, sendi ini adalah sendi yang berada di tulang tetapi tidak membuat tulangnya bisa bergerak. Contohnya tulang di antara tulang pelindung otak. Tadi misalnya tulang antara tulang ubun-ubun dengan tulang dahi. Nah, ini dihubungkannya oleh sendi sinartrosis. Jadi tulang yang dihubungkannya tidak bisa bergerak. Kemudian yang kedua ada amfiartrosis, dihubungkan jaringan kartilago atau tulang rawan. Nah, jadi kalau yang sendi amfiartrosis ini ciri khasnya ini adalah ada tulang rawannya. Contohnya antara tulang belakang dan tulang rusuk. Nah, kalau ini bisa digerakkan tetapi tidak bergerak bebas. Jadi gerakannya masih terbatas. Nah, yang ketiga baru ada sendi diartrosis atau memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, contohnya ada banyak. Ada sendi peluru, kemudian ada sendi engsel, sendi pelana, sendi putar. Nah, itu adalah sendi-sendi yang termasuk ke dalam sendi diartrosis. Nah, untuk lebih jelas kita bahas satu persatu. Yang pertama sendi peluru. Sendi peluru adalah persendian yang memungkinkan gerakannya bisa ke segala arah. Contohnya, hubungan antara lengan atas dengan tulang belikat dan juga tulang paha dengan tulang pinggul. Artinya, kalau ingat sendi peluru, ingatnya adalah segala arah. Jadi gerakannya bisa ke segala arah. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel adalah hubungan antara tulang yang hanya bisa digerakkan pada satu arah. Contohnya sikut dan lutut. Jadi kalau misalnya ingat sendi engsel, ingat pintu aja. Jadi pintu ini hanya bisa dibuka satu arah. Kalau misalnya sikut kita kan cuma bisa ditekuk ke dalam. Nah, kita nggak bisa menekuk siku ke belakang. Gitu. Begitupun dengan lutut. Yang ketiga ada sendi pelana. Nah, kalau sendi pelana, ini hubungan antara tulang yang bergerak pada dua arah. Ingatnya pelana. Kalau pelana kan kayak pegangan kuda gitu ya. Jadi adanya di tangan. Di mana? Yaitu di ujung tulang antara ibu jari, tangan, dan tulang telapak tangan. Jadi kalau kalian gerakan ibu jari kalian, nah ini adalah sendi pelana, gerakannya hanya dua arah. Yang keempat ada sendi putar. Nah, sendi putar dinamakan sendi putar karena persendian yang dimiliki memungkinkan gerakan yang memutar atau adanya rotasi dengan satu poros. Artinya satu poros itu satu arah. Nah, sebagai contoh misalnya hubungan antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Nah, ini bagian kepala dengan bagian leher. Nah, itu sendi putar. Makanya kita bisa memutarkan kepala kita. Dan hubungan antara lengan atas dengan lengan bawah. Nah, jadi kalau sendi putar ini maksudnya satu arah. Makanya kita nggak bisa memutar kepala kita betul-betul 360 derajat, itu nggak bisa. Karena hanya satu arah. Nah, itu adalah sendi putar. Nah, sekarang pembahasan yang ketiga yaitu tentang kelainan dan gangguan pada sistem rangka. Yang pertama ada osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan kekurangan mineral sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, untuk anak-anak ini biasanya karena kekurangan kalsium, karena misalnya tidak meminum susu atau tidak memakan makanan yang mengandung zat besi seperti sayur-sayuran hijau. Nah, untuk orang dewasa ini biasanya karena umur sehingga
tulang-tulangnya ini sudah tidak padat, apalagi biasanya terjadi pada perempuan yang sudah tidak menstruasi lagi. Nah, karena tidak menstruasi, tidak menghasilkan hormon tertentu, akhirnya apa? Hormon yang bertugas mengangkut kalsium ke tulang ini tidak sampai, jadi akhirnya tulangnya menjadi keropos atau tidak kuat. Yang kedua ada fraktura. Fraktura ini adalah patah tulang akibat benturan atau pukulan keras. Nah, ini biasanya karena kecelakaan, misalnya terjatuh atau terbentur sehingga tulangnya patah. Nah, untuk manusia yang masih berumur muda, ini biasanya kasus fraktura ini lebih mudah karena tulangnya masih bekerja aktif untuk memperbaharui diri sehingga biasanya sembuhnya lebih cepat. Tetapi jika penyakit patah tulang ini menimpa pada orang dewasa, ini biasanya lebih lama. Nah, makanya biasanya pada orang-orang dewasa ini dibantu dengan pen atau selongsong besi yang nantinya mengganti tulangnya. Nah, biasanya pemasangannya ini berjarak 2 tahun. Jadi misalnya kalau kita kecelakaan, patah tulang, kemudian oleh dokter dipasang pen atau dipasang besi, ditunggu 2 tahun sampai tulang kita memperbaiki sendiri di dalam tubuh. Kalau sudah, nanti pennya atau besinya diambil lagi atau diganti. Yang ketiga, kelainan tulang belakang. Nah, ini pasti sudah sering dari SD sudah dibahas. Ada lordosis atau tulang belakang membengkok ke depan. Jadi lordosis membengkok ke depan. Kemudian ada kifosis, membongkok ke belakang. Biasanya disebutnya dengan bongkok gitu ya. Kemudian yang ketiga ada skoliosis atau melengkung ke arah samping atau lateral. Nah, ini biasanya kebiasaan menulis. Jadi kalau misalnya skoliosis ini suka ada yang nulisnya badannya sebelah kanan, tapi nulisnya tangannya dan bukunya di sebelah kiri. Jadi badannya agak menyamping. Yang keempat ada akondroplasia. Nah, kalau ini adalah salah satu bentuk kekerdilan tubuh yang sering dijumpai. Gangguannya terutama pada pertumbuhan tulang-tulang panjang. Nah, biasanya sekitar 85% sampai 90% adalah hasil mutasi genetik. Nah, biasanya ini dikarenakan adanya gen yang hilang, salah satunya adalah gen pertumbuhan tulang. Jadi biasanya yang tidak tumbuh itu adalah tulang-tulang anggota gerak, misalnya tangan, kaki, makanya menjadi tubuhnya kerdil. Sedangkan tulang bagian tengah seperti kepala, dada, itu biasanya normal, tapi bagian yang lain kecil. Yang kelima, ada penyakit Paget pada tulang atau osteitis deformans, adalah suatu penyakit metabolisme pada tulang di mana tulang tumbuh secara tidak normal, menjadi lebih besar dan lunak. Penyebabnya ini belum diketahui sampai sekarang, tapi cenderung merupakan penyakit keturunan. Dan jadi misalnya kalau ada di keluarga kita yang menderita penyakit ini, berarti di keturunan selanjutnya akan muncul lagi penyakitnya. Makanya disebut sebagai penyakit keturunan. Yang keenam, ada polio. Nah, polio adalah kelainan pada tulang yang disebabkan oleh virus, sehingga keadaan tulang mengecil dan abnormal. Makanya biasanya saat balita itu suka ada imunisasi atau vaksin untuk penyakit polio. Nah, biasanya polio ini menyerang tulang sehingga membuat tulang itu menjadi kecil. Ada yang disebutnya sebagai polio O dan polio X. Ini biasanya dari bentuk kaki. Kalau di sini yang gambar ini adalah polionya jenis O karena kakinya membentuk huruf O keluar. Yang ketujuh, ada rahitis, adalah pelunakan tulang pada anak-anak berpotensi menyebabkan patah tulang dan kelainan bentuk. Penyebab utama adalah kekurangan vitamin D. Nah, ini biasanya rahitis ini di saat kehamilan. Jadi ketika seorang ibu sedang hamil, ini harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kenapa? Salah satunya, jika kekurangan vitamin D, maka nanti anaknya akan menderita penyakit rahitis, tulangnya lunak. Jadi mudah patah. Jadi kalau misalnya jatuh atau tersenggol sedikit, ini tulangnya akan patah. Nah, itu adalah penyakit rahitis. Nah, kalau tadi penyakit pada tulang, sekarang penyakit pada sendi.
Contohnya ada artritis, merupakan peradangan yang terjadi pada sendi. Dapat terjadi karena banyak mengangkat atau membawa beban terlalu berat ataupun infeksi mikroorganisme. Jadi ada radang atau pembengkakan di antara sendi-sendi. Oke, penjelasan hari ini cukup sekian. Nah, tugasnya kalian adalah merangkum materi sistem rangka. Silakan kerjakan di buku tulis biologinya. Jika sudah, maka boleh dikirimkan dengan cara difoto, lalu dikirim ke Google Classroom atau boleh juga melalui WhatsApp atau email. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Ibu. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.